Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali lagi kita belajar dari rumah dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 sekolah dasar. Meskipun pada hari ini kita masih melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring, semoga tidak mengurangi semangat anak-anakku semua dalam menuntut ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, tidak lupa ibu selalu mengingatkan untuk menerapkan protokoler kesehatannya ya. Jangan lupa selalu gunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah melalui pembelajaran kita hari ini, anak-anakku diharapkan mampu untuk 1. Membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13 dengan benar dan sesuai dengan kaidah ilmu tajwidnya. 2. Anak-anakku diharapkan mampu untuk mengetahui makna kandungan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13 serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sekarang silahkan anak-anakku buka buku paket Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 halaman 53 pelajaran 6. Al-Hujurat artinya kamar-kamar, merupakan surat ke-49 dalam Al-Quran, terdiri dari 18 ayat serta diturunkan di kota Madinah sehingga termasuk golongan surat Madaniyah. Sekarang silahkan anak-anakku baca surat Al-Hujurat ayat 12 bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ijtanibu kathiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa.
Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Anak-anakku yang soleh dan solihah, makna kandungan surat Al-Hujurat ayat 12 yang pertama ialah kita harus menjauhi prasangka buruk atau suudzon. Prasangka buruk atau suudzon artinya mencurigai orang lain dengan tuduhan buruk yang tidak berdasar. Pada ayat ke-12 dinyatakan, jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah berprasangka buruk terhadap orang lain, karena berprasangka itu dosa yang sangat besar. Makna Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang kedua ialah jangan mencari keburukan orang lain. Berprasangka buruk saja dilarang, apalagi mencari-cari keburukan orang lain. Jangan sampai kita terkena peribahasa gajah di pelupuk mata tidak tampak, kuman di seberang lautan tampak. Na'udzubillahi min zalik. Makna Quran surat Al-Hujurat yang ketiga ialah kita jangan ghibah. Ghibah artinya membicarakan sesuatu tentang orang lain yang tidak hadir, yang jika orang tersebut mengetahuinya, dia tidak suka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamakan orang yang suka bergunjing seperti orang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati. Tentu kamu merasa jijik, kan? Makna Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang terakhir ialah Allah Maha Penerima Taubat. Artinya, jika kita telah berbuat salah dan dosa karena telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segeralah bertaubat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Anak-anakku yang solih dan solihah, selanjutnya mari kita baca Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Makna Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang pertama ialah manusia diciptakan dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, makna Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang kedua ialah manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dengan tujuan agar saling mengenal, bukan saling bermusuhan. Dengan saling mengenal, kita akan memahami sifat dan tahu hobi masing-masing. Dengan saling mengenal sesama teman, kita
kita akan terhindar dari salah paham atau prasangka negatif atau saling bergunjing yang tidak benar. Artinya, sesama teman kita harus saling mengenal dulu ya. Tak kenal makanya tak sayang kan? Semoga anak-anakku semua dapat berteman dengan baik ya, karena itu adalah perintah Allah. Anak-anakku yang solih dan solihah, makna Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang ketiga ialah yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Kedudukan manusia semua sama di hadapan Allah. Yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Takwa adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi, orang yang paling mulia bukan yang memiliki banyak harta, orang yang berpangkat, orang yang tampan maupun cantik. Akan tetapi, yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Makna Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang terakhir ialah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi pelajarannya telah selesai. Semoga anak-anakku semua dapat memahami materi pelajaran hari ini serta dapat mengambil hikmah dan pelajaran serta mengamalkan makna kandungan dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13 dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang saatnya mengerjakan tugas. Untuk tugasnya, silahkan anak-anakku semua tulis soal-soal yang ada di layar di buku tugas PAI-nya ya. Nanti kalian serahkan ke ibu dan bapak guru PAI-nya masing-masing. Semangat semuanya! Alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan belajar kita hari ini telah selesai. Marilah kita baca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Sekian untuk pertemuan kita hari ini. Semoga ada manfaatnya ya. Jangan lupa juga anak-anakku untuk selalu jaga kesehatan dan selalu terapkan protokoler kesehatannya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.